Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Wafiq Azizah, mahasiswi Prodi Tadris Biologi Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan beberapa hasil laporan praktikum biokimia, dan video ini juga ditujukan sebagai prasyarat penilaian akhir semester untuk mata kuliah praktikum biokimia. Praktikum yang pertama adalah uji karbohidrat 1. Praktikum ini ditujukan untuk mengetahui bahan-bahan yang mengandung karbohidrat menggunakan betadin. Karbohidrat merupakan zat organik yang mengandung unsur C atau karbon, H atau hidrogen, dan O atau oksigen. Zat ini, jika direaksikan dengan povidon iodin yang ada dalam betadin, akan menghasilkan warna keunguan. Adapun alat dan bahan pada praktikum kali ini adalah alat tulis, gelas, piring, sendok, dan bahan-bahannya seperti jeruk nipis, kentang, tahu, mie, nasi, dan betadin. Bahan yang pertama yaitu nasi. Pada gambar ini terlihat bahwasanya warna awal nasi yang berwarna putih pucat berubah menjadi biru keunguan setelah ditetesi betadin. Hal ini karena iodin dalam betadin mampu mengikat amilum pada nasi sehingga membentuk kompleks warna biru kehitaman dan membuktikan bahwa nasi mengandung karbohidrat. Bahan yang kedua ada tahu. Pada sebelum ditetesi betadin dan setelah ditetesi betadin, warna pada tahu tidak berubah, yaitu tetap putih keruh. Umumnya tahu mengandung protein bukan karbohidrat, jadi pereaksian bahan ini dengan betadin tidak akan merubah warna larutan tahu asalnya menjadi biru keunguan. Bahan yang ketiga yaitu mie. Mie di sini menimbulkan perubahan warna setelah kuning susu menjadi biru tua setelah ditetesi betadin. Semua makanan yang terbuat dari tepung gandum merupakan sumber karbohidrat kompleks. Perubahan warna pada reaksi ini menyatakan bahwa mie mengandung karbohidrat. Bahan yang keempat adalah kentang, dan di sini kentang juga berhasil merubah warnanya setelah ditetesi betadin menjadi biru tua karena karbohidrat merupakan kandungan gizi utama dalam kentang yang disimpan dalam bentuk pati, tapi karbohidrat pada kentang tidak sebanyak pada nasi dan mie. Pada bahan kelima yaitu jeruk nipis, tidak adanya perubahan warna menunjukkan jeruk nipis tidak memiliki kandungan karbohidrat. Jeruk nipis dikenal mengandung unsur sekunder kebutuhan tubuh yaitu vitamin dan mineral. Kesimpulan dari percobaan kali ini, bahan makanan yang mengandung karbohidrat dari uji karbo dengan betadin adalah nasi, mie, dan kentang. Karena berubahnya warna awal ketiga bahan tersebut menjadi biru kehitaman atau keunguan. Sedangkan tahu dan jeruk nipis tidak terjadi perubahan akan warnanya karena tidak memiliki kandungan karbohidrat. Selanjutnya praktikum yang kedua yaitu ada uji enzim amilase. Dengan tujuan untuk mengetahui fungsi dan cara kerja enzim amilase pada air liur. Enzim amilase adalah golongan enzim hidrolase yang bekerja sebagai katalis dalam memecah ikatan glukosida pada polimer pati atau memecah ikatan-ikatan pada amilum hingga terbentuk maltosa. Jika maltosa ini diujikan dengan betadin, warnanya akan memudar dari keunguan menjadi merah bata. Adapun alat dan bahan sebagaimana pada gambar. Bahan yang pertama ada air liur. Terlihat pada gambar bahwasanya warna sesudah dan sebelum ditetesi betadin tidak ada perubahan. Air liur memang memiliki kandungan enzim amilase, tapi ini belum bisa dibuktikan karena dalam kerjanya enzim membutuhkan substrat. Bahan yang kedua yaitu larutan nasi. Pada reaksi ini larutan nasi berubah menjadi biru atau keunguan setelah ditetesi betadin. Reaksi yang terjadi hanya menunjukkan nasi memiliki kandungan karbohidrat, belum bisa menunjukkan adanya kerja enzim amilase. Dalam reaksi yang ketiga, keempat, dan kelima ini, terlihat perbandingan warna dari gambar pada larutan nasi di slide sebelumnya. Nasi yang dikunyah otomatis terkontaminasi dengan air liur jika direaksikan dengan betadin menghasilkan warna merah. Warna merah itu bukti pemecahan amilum menjadi senyawa karbo yang lebih sederhana seperti maltosa. Kerja enzim berpengaruh pada konsentrasi enzim dan substratnya. Semakin banyak enzim daripada substrat, maka semakin cepat pula pati dipecah menjadi lebih sederhana. Fungsi enzim amilase adalah untuk mempercepat pecahnya amilum menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti monosakarida. Cara kerja enzim amilase adalah dalam reaksinya enzim perlu substrat yang akan dipecah. Cara kerja enzim terbagi menjadi dua, yaitu teori kunci gembok dan teori kecocokan induksi. Praktikum yang ketiga adalah uji protein menggunakan bahan alami. Tujuannya untuk mengetahui bahan-bahan yang mengandung protein menggunakan cuka. Protein berperan besar dalam proses metabolisme tubuh, terutama dalam pembentukan sel-sel baru pengganti untuk sel-sel tubuh yang rusak. Salah satu ciri dari atau sifat dari protein adalah dapat terdenaturasi atau rusak akibat pemanasan atau pada pH tertentu. Adapun alat dan bahannya sebagaimana tertera pada gambar. Bahan pertama ada putih telur yang memiliki keadaan akhir menggumpal setelah ditambahi dengan cuka.
Satu butir telur, 57%-nya proteinnya terdapat pada putih telur. Gumpalan pada putih telur adalah penambahan cuka, membuktikan adanya protein albumin yang biasa ditemukan dalam telur. Bahan yang kedua ada kuning telur. Setelah ditambahi cuka, juga terjadi pergumpalan. Kuning telur akan terdenaturasi pada pH asam yang terdapat pada cuka. Jadi dengan tergumpalnya cairan pada kuning telur, terbukti kuning telur mengandung protein. Bahan yang ketiga adalah larutan susu. Larutan susu juga setelah ditambahi cuka, terjadi penggumpalan. Susu merupakan protein hewani yang peka terhadap pengaruh fisik dan zat kimia. Penggumpalan larutan susu setelah ditetesi cuka menjadikan larutan susu berubah atau mengalami denaturasi dan terbukti mengandung protein. Bahan yang keempat adalah larutan nasi. Larutan nasi tidak terjadi menggumpal setelah ditetesi cuka. Bahan makanan yang tidak mengandung protein tidak akan terdenaturasi oleh penambahan cuka. Jadi larutan nasi tidak mengandung protein. Bahan yang terakhir yaitu larutan garam. Larutan garam juga tidak menimbulkan penggumpalan setelah ditetesi cuka. Garam bukan mengandung protein tapi mengandung mineral yang juga bermanfaat bagi tubuh. Tapi dalam reaksi ini garam tidak membuktikan adanya kandungan protein karena larutannya tidak terdenaturasi. Dalam percobaan ini, bahan-bahan yang terbukti mengandung protein adalah putih telur, kuning telur, dan larutan susu karena terdenaturasi dengan penambahan cuka yang ber-pH rendah sekitar 2,3 sampai 2,4. Selanjutnya, praktikum yang keempat ada uji vitamin C. Tujuan dari praktikum ini menganalisis dan mengurutkan buah yang mengandung kadar vitamin C tinggi. Vitamin C sebagai antioksidan mampu menetralkan radikal bebas di seluruh tubuh. Bisa didapat pada buah-buahan. Betadin bersifat menghambat pertumbuhan yang berguna dalam membunuh bakteri pada luka. Jika bahan ini dicampurkan, semakin tinggi vitamin C akan mampu menghilangkan warna dan bau dari betadin tersebut. Adapun alat dan bahan sebagaimana pada gambar, dan bahan usahakan sudah halus. Bahan yang pertama yaitu jeruk. Jeruk mampu mengubah warna betadin setelah 50 tetes. Bahan yang kedua yaitu pisang. Pisang mampu menghilangkan warna betadin setelah 20 tetes. Selanjutnya ada sari buah mangga yang mampu menghilangkan warna betadin setelah 55 tetes. Lalu ada sari buah nanas yang bisa menghilangkan warna dan bau dari betadin setelah mencapai 67 tetes. Dan bahan yang terakhir ada pepaya yang mampu menghilangkan warna dan bau dari betadin setelah mencapai 50 tetes. Tingkat vitamin C atau kadar vitamin C dalam sari buah tergantung pada penggunaan lemari pendingin, tingkat kematangan, serta kontaminasi dengan udara luar, yang dimana semua hal itu mampu mengaruhi kadar vitamin C dalam buah. Adapun berdasarkan percobaan buah yang memiliki kadar vitamin C dari yang tertinggi hingga terendah adalah pisang dengan 20 tetes, jeruk dengan 50 tetes, sama dengan pepaya 50 tetes, lebih besar dari mangga sebanyak 25 tetes, dan nanas yang terakhir sebanyak 67 tetes. Selanjutnya praktikum yang kelima yaitu uji lipid. Tujuannya mengenal bahan makanan yang mengandung lipid. Lipid merupakan senyawa organik yang bersifat nonpolar atau tak larut dalam air. Senyawa yang dapat digolongkan ke dalam lipid yaitu lemak dan minyak, fosfolipid, terpena, steroid, dan sebagainya. Lemak dalam golongan lipid ini berfungsi sebagai sumber energi yang lebih efektif dibandingkan karbohidrat dan protein. Adapun alat pada praktikum kali ini adalah gelas, mangkok dan sendok, label nama, senter, kertas HVS, dan alat tulis. Dan bahannya ada margarin, minyak, kacang tanah sangrai tumbuk, nasi, bayam, dan air putih. Pastikan bahan yang padat dimasak dan dihaluskan terlebih dahulu. Dapat dilihat pada gambar bahwasanya margarin pada percobaan pertama mampu merubah HPS menjadi transparan. Dan setelah dimasukkan ke dalam air, margarin dengan air tidak tercampur atau ada perbedaan antara kedua bagiannya. Bahan yang kedua ada minyak. Minyak juga mampu menjadikan kertas HVS menjadi transparan setelah disinari dengan senter, dan pada perlakuan yang kedua terjadi perbedaan antara minyak dengan air setelah dimasukkan air ke dalam minyak. Bahan yang ketiga ada kacang tanah yang sudah disangrai dan sudah ditumbuk. Pada perlakuan pertama terjadinya bening pada kertas HPS walaupun menyatu saat dicampur air. Hal ini masih membuktikan bahwa kacang tanah memiliki sedikit kandungan lipid. Bahan yang keempat ada nasi tumbuk. Nasi tumbuk ini setelah dioleskan pada kertas HPS tidak menimbulkan noda transparan pada kertas, dan juga pada saat dicampurkan dengan air, nasi dengan air dapat tercampur dengan sempurna atau bisa disebut dengan homogen. Bahan yang terakhir yaitu ada bayam tumbuk. Bayam di sini juga tidak bisa
membuat kertas HPS transparan setelah disinari dengan senter, dan juga setelah ditambah dengan air, bayam dan air dapat tercampur dengan sempurna. Hal ini membuktikan bahwa bayam tidak memiliki kandungan lipid atau lemak. Kesimpulan pada praktikum ini bahwasanya bahan makanan yang mengandung lipid adalah margarin, minyak, dan kacang tanah. Karena tiga benda tersebut mampu membuat kertas HPS yang disinari dengan senter seperti transparan, walaupun pada kacang tanah tidak terjadi adanya perbedaan antara kacang dengan air. Tapi hal pertama dapat membuktikan bahwa kacang tanah, minyak, dan margarin memiliki kandungan lemak atau lipid. Yang terakhir yaitu praktikum yang ke-6 dengan judul uji karbohidrat 2. Tujuannya mengenal bahan yang mengandung karbohidrat menggunakan reaksi Fehling A dan Fehling B. Reaksi Fehling akan bekerja setelah pencampuran dipanaskan. Adanya glukosa dalam bahan akan dapat membuktikan jika warna akhir menjadi kemerahan atau merah bata. Adapun alatnya yaitu baki, tabung reaksi, rak tabung reaksi, lempang dan alu, pipet tetes, gelas beaker, tripod, spiritus, dan bahannya adalah larutan gula, sari buah semangka, sari buah jeruk, sari buah pisang, sari buah nanas, sari buah pepaya, dan sari buah mangga. Dan tentunya juga Fehling A dan Fehling B. Bahan yang pertama adalah larutan gula. Bahan yang kedua ada dari sari buah semangka. Bahan yang ketiga adalah dari sari buah jeruk. Bahan yang keempat ada dari sari buah pisang. Bahan yang kelima adalah dari sari buah nanas. Bahan yang keenam dari sari buah pepaya. Dan terakhir, bahan yang ketujuh adalah dari sari buah mangga. Semua bahan tersebut bisa berubah warna akhirnya setelah dicampurkan Fehling A dan Fehling B, lalu dipanaskan menjadi seperti merah bata atau keoren-orenan seperti itu. Kesimpulannya, semua bahan dapat dibuktikan mengandung karbohidrat dengan reaksi Fehling A dan Fehling B. Reaksi ini hanya bereaksi dengan karbohidrat reaksi atau senyawa sederhana seperti monosakarida. Terima kasih, sekian dulu video dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.